Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Triafitrani. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang filogenetik pada sistem mikroba. Di sini juga ada definisi filogenetik. Filogenetik adalah studi tentang hubungan evolusi antara organisme yang membantu mengklasifikasikan mikroba berdasarkan sejarah evolusi mereka. Filogenetik juga bisa didefinisikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan evolusi antara kelompok organisme seperti spesies atau populasi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang dimana phile berarti suku atau kaum dan genesis berarti asal atau kelahiran. Filogenetik adalah hipotesis mengenai sejarah evolusi kelompok taksonomi yang dikenal sebagai filogeni. Di sini juga ada tujuan dan metode dalam filogenetik. Tujuan utama dari studi filogenetik adalah untuk menentukan klasifikasi dan memahami hubungan kekerabatan antara organisme berdasarkan data yang diperoleh melalui analisis morfologi dan penjujukan molekul. Analisis filogenetik seringkali melibatkan penggunaan data genetik seperti sekuen DNA untuk membangun pohon filogenetik yang menggambarkan keterkaitan antara spesies berdasarkan nenek moyang bersama mereka. Di sini ada pentingnya filogenetik dalam sistematika mikroba. Yang pertama, klasifikasi yang lebih akurat. Klasifikasi mikroba secara filogenetik menggunakan analisis molekuler seperti sequencing gen 16S rRNA yang memberikan informasi lebih stabil dibandingkan klasifikasi berdasarkan sifat fenotip. Yang kedua itu menentukan hubungan kekerabatan. Filogenetik membangun dalam menentukan kekerabatan antar spesies dengan menggunakan pendekatan in-group dan out-group. Yang ketiga ada mengidentifikasikan spesies baru. Teknik filogenetik memungkinkan identifikasi spesies baru yang mungkin belum terdeskripsi sebelumnya. Yang keempat itu ada aplikasi dalam biologi kesehatan. Filogenetik juga memiliki aplikasi penting dalam biologi kesehatan, terutama dalam pelacakan patogen dan epidemiologi. Yang kelima itu ada memahami evolusi mikroba. Melalui analisis filogenetik dapat mempelajari sejarah evolusi organisme mikroba dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Selanjutnya ada teknik dan metode dalam filogenetik. Dalam sistem mikroba, aplikasi filogenetik memainkan peran penting dalam memahami hubungan evolusi antara spesies mikroorganisme. Yang pertama yaitu analisis 16S rRNA yang terdiri dari pentingnya gen 16S rRNA ini paling umum digunakan dalam filogenetik mikroba karena stabilitasnya dalam perbandingan filogenetik. Selanjutnya ada proses amplifikasi. DNA kromosomal diisolasikan dalam strain mikroba. Kemudian gen 16S rRNA ini diaplikasikan menggunakan teknik PCR yaitu polymerase chain reaction. Hasil amplifikasi ini kemudian sekuensi untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua itu ada ARDRA, di mana Amplified Ribosomal DNA Restitutional Analysis. Metode ini digunakan untuk klasifikasi strain bakteri dengan menganalisis variasi dalam sekuen 16 srNDNA ini digunakan untuk diskriminasi spesies dalam ekosistem yang kompleks, seperti pada genus Pseudomonas. Yang ketiga itu ada konstruksi pohon filogenis yang terdiri dari software dan model jarak evolusi. Aplikasi dalam biologi kesehatan. Filogenetik juga diterapkan dalam biologi kesehatan untuk melacak penyebaran patogen. Contohnya seperti analisis filogenetik ini telah dilakukan untuk memahami penyebaran virus influenza A dan COVID-19 dengan mengingatkan data genetik dengan informasi geografis untuk memprediksi pola penyebaran penyakit. Selanjutnya ada metode klasifikasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, klasifikasi fenetik. Klasifikasi
fenetik juga dikenal sebagai klasifikasi numerik, berfokus pada kesamaan karakter atau kemiripan morfologi antar organisme tanpa mempertimbangkan hubungan evolusi mereka. Metode ini menilai berbagai sifat yang dapat diamati seperti bentuk, ukuran, dan warna untuk menentukan kedekatan antara spesies. Yang kedua itu klasifikasi filogenetik. Klasifikasi filogenetik atau kladistik didasarkan pada hubungan evolusi antar organisme. Metode ini mempertimbangkan banyak karakter morfologi, anatomi, fisiologi, dan perilaku untuk menentukan sejauh mana spesies terkait secara evolusi. Adapun juga klasifikasi fenetik berbeda dari klasifikasi filogenetik atau kladistik yang memfokuskan pada hubungan evolusi antara spesies. Dalam klasifikasi filogenetik, mengelompokkan dilakukan berdasarkan analisis karakter yang lebih mendalam, termasuk aspek morfologi dan genetik, serta sejarah evolusi spesies tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihat perbedaan antara klasifikasi fenotip dan klasifikasi filogenetik. Kita lihat dari contoh karakternya saja. Dalam klasifikasi fenetik itu melihat dari warna, bentuk, dan ukuran. Sedangkan klasifikasi filogenetik itu struktur genetik dan ciri morfologi. Selanjutnya, pohon filogenetik. Pohon filogenetik atau pohon evolusi adalah diagram bercabang yang menunjukkan bagaimana berbagai spesies berhubungan satu sama lain melalui nenek moyang bersama. Istilah filogeni berasal dari bahasa Yunani yang dimana philo berarti suku dan genesis itu berarti asal atau kelahiran. Dengan demikian, pohon ini berfungsi untuk memetakan kekerabatan antara organisme baik hewan ataupun tumbuhan. Selanjutnya ada aplikasi pohon filogenetik yang terdiri dari yang pertama, sistematika biologi. Di sini digunakan untuk mengklasifikasikan spesies dan memahami biodiversitas. Yang kedua, riset medis. Untuk membantu dalam studi penyakit seperti HIV dengan memahami hubungan evolusi virus. Yang ketiga itu ada konservasi dan pemulihan, memudahkan upaya konservasi spesies dan pemulihan tanaman dengan memahami hubungan genetik antar spesies. Yang terakhir itu adalah kesimpulan, di mana filogenetik dalam sistem mikroba merupakan pendekatan yang penting untuk memahami hubungan evolusi antara spesies mikroorganisme. Filogenetik dalam sistematika mikroba menggunakan analisis gen 16S rRNA untuk menentukan hubungan evolusi antar spesies. Metode ini memungkinkan identifikasi bakteri berdasarkan kesamaan genetik yang lebih akurat dibandingkan klasifikasi fenetik yang mengandalkan karakteristik morfologi, dan menekan pentingnya pendekatan filogenetik dalam memahami keanekaragaman mikroba dan evolusi spesies. Baik, itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.